without you. Om Swastiastu, anak-anak. Selamat berjumpa kembali di pelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Pada zaman dahulu, orang melakukan pengukuran seperti ini. Ya, sudah dapat kalian amati, itu namanya pengukuran dengan menggunakan satuan depa. Nah, kita bisa lihat bahwa depa orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Maka dari itu, kemudian para ilmuwan mencoba untuk menggabungkan persepsi supaya bisa menemukan satuan yang sama. Sehingga muncullah yang namanya satuan internasional yang biasa dikenal dengan SI. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu besaran. Kalian bisa perhatikan di sini, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka dan satuan. Ya, satuan sendiri akan selalu mengikuti besaran itu. Nah, dari sana, dari satuan internasional itu, kemudian ditetapkan dua jenis besaran. Yang pertama ditetapkan adalah besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pertama yang ditetapkan dalam satuan SI, di mana besaran itu berdiri sendiri tanpa harus diturunkan dari besaran-besaran lain. Apa aja besaran itu? Ada 7 jenis. Ya, yang pertama, panjang. Kedua, massa. Ketiga, waktu. Yang keempat, suhu. Yang kelima, kuat arus listrik. Yang keenam, intensitas cahaya. Yang ketujuh, jumlah zat. Kalian bisa perhatikan di dalam tabel di sini, panjang dalam satuan internasionalnya diberi satuan meter. Massa diberi satuan kilogram. Waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus listrik ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat mol. Ya, adapun satuan ini yang 7 ini bisa disingkat biasanya dengan kalau meter dilambangkan dengan huruf M kecil. Ya, kilogram kg, sekon S-nya S kecil, Kelvin pakai K besar dia. Ampere dilambangkan dengan A besar. Kandela disingkat biasanya dengan CD. Mol biasa ditulis dengan mol. Setelah besaran pokok tersebut ditetapkan, barulah kemudian muncul lagi besaran-besaran lain yang dikenal dengan istilah besaran turunan. Besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok yang sudah ada. Diturunkan dari 7 besaran pokok yang sudah dibentuk sebelumnya, yang sudah tadi disebutkan. Nah, kita lihat apa aja yang termasuk besaran turunan itu. Berarti besaran turunan itu selain dari besaran yang telah disebutkan tadi. Contohnya, luas. Ya, luas itu adalah panjang kali lebar. Besaran luas disusun dari besaran pokok panjang dan besaran pokok lebar. Perhatikan dengan Ibu. Lebar. Lebar itu juga termasuk panjang. Jadi, besaran turunan luas disusun dari besaran pokok panjang dikali dengan besaran pokok panjang. Panjang dengan panjang. Satuannya tadi kalau panjang meter, berarti ini meter kali meter
sehingga muncullah meter kuadrat atau yang dikenal dengan meter persegi. Begitu juga dengan besaran turun yang lain. Seperti misalnya volume, di sini Ibu berikan contoh. Kalau besaran volume disusun dari besaran pokok panjang, lebar, tinggi. Ya kan? Ingat, lebarnya juga termasuk panjang. Tingginya juga termasuk besaran pokok panjang. Jadi, panjang kali panjang kali panjang. Jadinya meter kali meter kali meter. Muncullah meter kubik atau meter pangkat 3. Ya, selanjutnya contohnya di sini Ibu berikan kecepatan. Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Ya, perpindahan, orang berpindah dari satu titik menuju ke titik berikutnya. Berarti dia juga termasuk panjang. Ya. Berarti panjang dibagi dengan waktu, dia disusun oleh besaran pokok panjang dibagi waktu, sehingga panjangnya M, waktunya S sekon kan tadi, sehingga jadilah satuannya meter per sekon. Nah, lihat di sini. Selanjutnya, Ibu memberikan contoh percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan itu disusun oleh kecepatan dibagi waktu. Kecepatan sudah ada di atasnya ini. Nah, kalian udah tahu kecepatan berarti perpindahan dibagi waktu. Ini berarti perpindahan dibagi waktu lagi sekali oleh ini. Sehingga muncul 2 waktu. Jadinya percepatan itu disusun oleh besaran perpindahan dibagi waktu. Perpindahan termasuk besaran panjang. Jadi, panjang dibagi waktu. Nah, sudah? Di sini ada kode merah. Tugas kalian nih. Jadinya apa? Panjang dibagi waktu. Silahkan cantumkan di kolom tugas. Itu tugas 1. Contoh berikutnya Ibu berikan gaya. Ya, kalian bisa perhatikan gaya itu apa? Gaya itu massa dikali dengan percepatan. Ya, percepatan sudah kalian cari di sini. Tadi udah Ibu jelaskan, percepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Tinggal disalin di sini. Ya. Sehingga massa kali perpindahan dibagi waktu. Massanya kilogram. Kemudian perpindahannya meter. Waktunya sekon. Tambah sekon lagi 1 yang biasa dikenal dengan Newton. Ya, ini dia. Kilogram meter per sekon kuadrat sama dengan Newton. Ya, sampai di sana. Kalau belum mengerti, kalian bisa ulangi nanti dengan memutar videonya kembali. Ya, sekarang kita lanjut yang ketiga. Dimensi. Apa itu dimensi ya? Dimensi itu melambangkan sifat dari suatu besaran. Ya. Bagaimana besaran itu tersusun, atau boleh juga dikatakan menunjukkan, dimensi itu menunjukkan bagaimana caranya besaran itu tersusun. Nah, kita mulai dari besaran pokoknya tadi. Panjang, satuan SI-nya tadi meter ya. Dimensinya apa? Nah, untuk dimensi, ingat kurungnya ini, khusus nih kurungnya, gunakan kurung kotak. Kurung bukanya kotak, terus kurung tutupnya juga kotak. Ya. Kalau panjang meter satuannya, dimensinya L.
Gunakan aja bahasa Inggrisnya, panjang. Bahasa Inggrisnya long. Long, L. Ya. Kemudian massa. Satuannya kilogram. Massa. Bahasa Inggrisnya apa? Mass. Ya. M besar. Kemudian waktu, sekon. Ya, dimensinya time, T. T-nya ambil. Biar gampang menghafal. T. Kemudian suhu. Suhu satuannya Kelvin. Lambangnya ini namanya theta. 0 pakai coret di dalamnya. Kuat arus. Satuannya ampere. Dimensinya I. I besar. Intensitas cahaya. Satuan SI-nya kandela yang disingkat CD. Dimensinya J. Jumlah zat. Satuannya mol. Dimensinya N besar. Nah, kalau besaran turunannya sekarang kita cari dimensinya satu-satu. Ya. Dari contoh di atas, luas tadi Ibu berikan ya, besaran turunannya panjang kali lebar. Satuannya meter kuadrat, dimensinya berarti kalau panjang L, lebar juga L, berarti L-nya L pangkat 2. Lihat, perhatikan penulisannya. L dulu, dalam kurung dia, baru kuadrat. Ya, pangkat 2. Volume juga seperti itu, panjang kali lebar kali tinggi, berarti meter kali meter kali meter. Berarti sama dengan M pangkat 3. Ya. Berarti long kali long kali long, L kali L kali L, berarti muncul L pangkat 3. Nih. Nah. Yang ketiga, kecepatan. Itu adalah perpindahan dibagi waktu. Ingat, perpindahan juga termasuk besaran panjang. Ya, berarti panjang meter dibagi waktu. Kalian coba cari sekarang dimensinya ini. Lihat, udah Ibu kasih kode di sini. Tugas 2. Kalian yang mencari dimensinya. Nah, di bawahnya Ibu berikan lagi contoh. Yang keempat, percepatan. Percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu. Nah, hasil kalian ini kan kecepatan ini. Nah, Ibu berikan tugas 2, kecepatan. Tentukan dimensi dari kecepatan. Nah, hasil kalian ini kalian masukkan ke sini. Baru sesuaikan dengan ini. Mau nggak seperti ini dia? Ya, ini kan sudah diberikan persamaannya. Percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, ini ada waktu lagi. Per waktu. Berarti perpindahan dibagi waktu, dibagi waktu. Perpindahan itu termasuk besaran pokok panjang dibagi waktu, dibagi waktu. Sehingga panjang dibagi waktu, dibagi waktu, dibagi. Berarti T-nya di bawah pangkat 2-nya. Kalau dibawa ke atas, maka jadilah pangkat min. Karena dia tadi pangkatnya 2, berarti min 2. Nah, kemudian gaya. Gaya itu adalah massa kali percepatan. Ya, percepatan udah punya. Ini percepatannya. Terus, sekarang kita cari massa. Berarti kecepatan dibagi waktu. Ya, berarti massa kali. Ambil lagi kecepatannya di atas. Nah, ini dia. Berarti massa kali perpindahan dibagi waktu, dibagi waktu. Ya kan? Jadi satuannya apa? Massanya kilogram, percepatannya udah dapet tadi satuannya. Terus kemudian dibagi lagi sekali terhadap waktu. Muncullah dimensinya ml T pangkat min 2.
Itu dulu untuk pertemuan kali ini. Kalian silahkan selesaikan tugasnya yang ada kode merahnya, tugas 1 dan tugas 2. Kemudian kalian foto, masukkan ke dalam kolom tugas. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.